warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumir Nova dengan 11220332. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai urutan berbasis array. Nah, adapun untuk ringkasan materi itu yang pertama adalah tipe urutan Python. Kemudian ada array dinamis dan amortisasi, kemudian juga lain-lain. Nah, lanjut yang pertama itu ada tipe urutan. Nah, yang pertama ada tipe urutan. Jadi di kelas sequence itu ada beberapa, yaitu ada list, tuple, dan str atau string. Perilaku umumnya sendiri itu masing-masing mendukung pengindeksan untuk mengakses elemen individual dari suatu urutan. Misalnya sequence K masing-masing menggunakan konsep tingkat rendah yang dikenal sebagai array untuk mewakili urutan tersebut. Dan perbedaannya itu terletak pada abstraksi yang dimiliki oleh kelas-kelas ini dan bagaimana struktur data konversi diimplementasikan. Selanjutnya itu ada array tingkat rendah, yang dimana memori utama komputer itu terdiri dari bit-bit informasi. Nah, dari bit-bit informasi tersebut biasanya dikelompokkan menjadi unit yang lebih besar yang bergantung pada arsitektur sistem yang tepat. Satuan tipikalnya itu byte yang setara dengan 8 bit, dan setiap byte informasi dalam memori dikaitkan dengan nomor unik yang berfungsi sebagai alamatnya. Itu disebut juga sebagai alamat memori. Kemudian random access memory atau RAM, meskipun total letak lokasi memori berurutan, perangkat keras komputer dirancang untuk mengakses lokasi memori manapun secara efisien menggunakan alamat memorinya. Artinya mengambil byte ini bisa memudahnya dengan mengambil byte 309. Setiap byte memori dapat disimpan atau diambil dalam waktu big O1, big O1. Nah, kemudian array itu merupakan sekelompok variabel yang disimpan satu demi satu di bagian memori komputer yang berdekatan. Contohnya, setiap string teks disimpan sebagai urutan karakter individual. Kemudian setiap sel array harus menggunakan jumlah byte yang sama. Hal ini memungkinkan sel sembarang untuk diakses dalam waktu yang konstan. Selanjutnya ada array referensi. Nah, Python mewakili contoh daftar atau tuple dengan menggunakan mekanisme penyimpanan internal dari array referensi objek. Nah, jadi pada level paling bawah, array terdiri dari rangkaian alamat memori tempat elemen-elemen dari rangkaian tersebut berada. Selanjutnya, setiap alamat memori berukuran konstan dan karenanya Python dapat menyediakan akses waktu konstan elemen daftar atau tuple berdasarkan indeksnya. Kemudian, daftar atau list atau tuple hanya akan menyimpan urutan referensi ke objek yang akan disimpan. Kemudian, satu contoh list dapat mencakup beberapa contoh referensi ke objek yang sama dengan elemen daftar. Dan mungkin juga satu objek menjadi sebuah elemen dari 2 atau lebih list. Karena daftar tersebut hanya menyimpan referensi kembali ke objek tersebut. Selanjutnya, temp2 itu sama dengan 15 yang hanya mengubah referensi ke sebuah objek bilangan bulat yang tidak dapat diubah 15. Selanjutnya, backup sama list prime membuat
Ini dia membuat daftar baru yang berisi referensi yang sama dengan yang ada dalam bilangan prima. Selanjutnya ada array ringkas dengan Python. Nah, compact array itu dia menyimpan data primer dalam bentuk bit dan bukan referensinya. Contohnya itu string. Keuntungan compact array itu yang pertama, penggunaan memori secara keseluruhan akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan array referensial, dan tidak ada overhead untuk menyimpan referensi. Kemudian yang kedua, data primer disimpan secara berurutan di memori, yang memberikan kinerja komputasi yang lebih tinggi. Dukungan utama untuk compact array itu ada di sebuah modul bernama array. Selanjutnya ada array dinamis. Saat membuat array tingkat rendah, penting untuk menentukan ukuran dari array tersebut secara eksplisit sebelum pembuatan instance. Hal yang sama juga berlaku untuk instance tuple dan str atau string yang Python yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Ukuran atau isinya tidak dapat diubah. Selanjutnya, class list dalam Python itu dia mewakili array dinamis, yang dimana tempat elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari list. Selanjutnya, semantik array dinamis. Dia itu mempertahankan array dasar yang memiliki kapasitas lebih besar daripada daftar saat ini. Nah, jika kapasitas cadangannya habis, sistem akan menginisialisasi array baru yang lebih besar ukurannya dan array yang lebih lama kemudian diambil oleh sistem. Nah, untuk list kosong itu dia memerlukan ruang 64 byte. Hal ini diperlukan untuk menyimpan informasi seperti jumlah elemen sebenarnya yang disimpan saat ini, kemudian juga jumlah maksimum elemen yang bisa disimpan, serta referensi ke array yang saat ini dialokasikan. Nah, setiap alamat memori berupa nomor 64 bit atau 8 byte. Kapasitas cadangan itu akan meningkat 32 byte atau 4 sel menjadi 64 atau 8 sel dan seterusnya, seiring dengan perluasan array secara terus-menerus dengan menambahkan objek baru. Nah, kita lanjut ke contohnya.
Jadi yang pertama kita lakukan di situ kita import SJS ini untuk tadi itu modul ini dia digunakan untuk menyediakan akses ke beberapa variabel dan fungsi yang berhubungan dengan interpreter Python. Dalam hal ini kita akan menggunakan fungsi getSizeOf. Kemudian selanjutnya kita menginisialisasi data sebagai sebuah daftar kosong bernama data. Nah, kemudian kita masuk ke looping yang akan dilakukan sebanyak 27 kali dari K sama dengan 0 sampai K ke 26. Nah, kemudian pada setiap iterasi itu diatur ke panjang saat ini dari daftar data menggunakan fungsi len. Nah, selanjutnya pada setiap iterasi B diatur ke dalam ukuran byte dari daftar data saat ini menggunakan fungsi getSizeOf data. Nah, selanjutnya itu kita cetak panjang dan ukuran dalam byte dari daftar data saat ini menggunakan metode format. Nah, selanjutnya data append non itu dia artinya menambahkan non ke akhir daftar data sehingga panjang daftar itu dia akan bertambah 1. Nah, di sini juga dapat dilihat pada outputnya itu dia itu ukurannya dalam bentuk byte dan tidak berubah pada setiap elemen baru, tapi berubahnya itu pada interval yang tidak tetap saat Python mengalokasikan ulang memori untuk pertemuan daftar. Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya itu mengenai menerapkan array dinamis. Nah, kuncinya itu adalah menyediakan sarana untuk mengembangkan array yang menggunakan elemen daftar. Jika sebuah elemen ditambahkan ke daftar pada saat array yang dasarnya penuh, kita akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu alokasikan array B baru dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian kita tetapkan BI sama dengan AI untuk I sama dengan 1 sampai N kurang 1, yang dimana si N itu dia menunjukkan jumlah item saat ini. Kemudian himpunan A sama dengan B, yaitu kita menggunakan B sebagai larik pendukung daftar tersebut. Kemudian masukkan elemen baru ke dalam array baru. Nah, setiap besar array baru yang akan seberapa besar array baru yang akan dibuat. Nah, aturan umumnya itu array baru harus memiliki kapasitas 2 kali lipat dari array yang sudah ada yang terisi. Selanjutnya ada analisis diamortisasi, yang dimana analisis diamortisasi itu dia mengacu pada penentuan waktu berjalan rata-rata untuk sebuah urutan operasi. Nah, berbeda dengan analisis kasus rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data. Analisis diamortisasi ini dia merupakan analisis kasus terburuk untuk serangkaian operasi dibandingkan untuk operasi individual. Motivasi analisis diamortisasi adalah untuk lebih memahami jangka waktu teknik tertentu, di mana analisis standar kasus terburuk memberikan gambaran yang berlebihan terikat pesimis. Nah,
Untuk analisis diamortisasi ini dia umumnya diterapkan pada metode yang terdiri dari serangkaian operasi yang sebagian besar operasinya itu berbiaya rendah, namun ada pula yang operasinya mahal. Nah, jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi, kita dapat mengubahnya menjadi operasi yang murah. Dan hanya mengikat operasi yang murah. Kemudian tetapkan biaya untuk setiap operasi dalam rangkaian tersebut, sehingga total biaya buatan untuk rangkaian operasi tersebut membatasi total biaya real dari rangkaian tersebut. Nah, biaya buatan ini disebut biaya operasi yang diamortisasi. Selanjutnya ada analisis diamortisasi array dinamis. Nah, melihat komputer sebagai peralatan yang dioperasikan dengan koin dan memerlukan pembayaran sebesar $1 untuk jumlah waktu komputasi yang konstan. Saat operasi dijalankan, kita harus memiliki cukup uang cyber di rekening bank kita saat ini untuk menjalankan operasi tersebut. Jadi, jumlah total $1 yang dikeluarkan untuk setiap komputasi adalah sebanding dengan total waktu yang dihabiskan untuk perhitungan itu. Nah, misalkan S itu adalah barisan yang diimplementasikan melalui array dinamis dengan kapasitas awal 1 menggunakan strategi penggandaan ukuran larik saat penuh. Total waktu untuk mengeluarkan serangkaian operasi penambahan di S dimulai dari S kosong adalah big O N. Nah, mari kita asumsikan setiap operasi penambahan di S memerlukan biaya $1 tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan array. Dan diasumsikan juga untuk mengembangkan array dari ukuran K ke ukuran 2K membutuhkan $K Kemudian kenakan biaya $3 untuk setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan atau overflow. Untuk keuntungan sebesar $2 untuk setiap penyisipan yang tidak menambah susunan dan disimpan di sel di tempat elemen dimasukkan. Selanjutnya ada penggunaan memori dan penyusutan array. Nah, konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas geometris ketika menambahkan array dinamis adalah bahwa ukuran akhir array dijamin sebanding dengan jumlah keseluruhan elemen. Artinya, struktur data menggunakan memori big O N. Nah, jika sebuah kontainer seperti list Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau beberapa elemen, perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk memastikan bahwa array dinamis menjamin penggunaan memori big O N. Nah, penyisipan yang berulang-ulang dapat menyebabkan nilai dasar bertambah besar sehingga tidak lagi menjadi hubungan proporsional antara jumlah elemen sebenarnya. Implementasi dari struktur data seperti ini kadang-kadang akan mengecilkan susunan yang mendasarinya sambil mempertahankan big O1 terikat diamortisasi pada masing-masing operasi. Selanjutnya ada kelas list Python. Nah, penerapan metode penambahan dengan Python dia menunjukkan waktu konstan yang diamortisasi perilaku. Nah, seperti yang dapat kita lihat di sini,
bahwa diamortisasi waktu untuk setiap penambahan tidak bergantung pada n-nya. Kita lanjut ke contoh kodenya. Nah, jadi yang pertama itu kita import time dari waktu, kita import waktu. Kemudian buat function compute average, kemudian ada kita buat list kosong yang namanya itu data. Kemudian start time-nya, kemudian kita lakukan perulangan untuk di range n. Datanya itu kita tambahkan non, kemudian return and start per n. Kemudian kita cetak apa sih namanya, rata-rata waktu per operasi. Nah, untuk outputnya dapat dilihat di sini seperti ini outputnya. Lanjut, ada efisiensi tipe sequence Python. Nah, tuple itu biasanya lebih hemat memori dibandingkan list karena mereka tidak dapat diubah. Untuk kelas tuple yaitu mengimplementasikan perilaku kelas daftar yang tidak bermutasi, operasi waktu konstan misalnya len data dan data j. Untuk mencari kemunculan satu nilai, yang pertama itu dia menghitung jumlah memerlukan perulangan sebuah elemen dalam himpunan. Kemudian ada looping untuk memeriksa penahanan satu elemen atau menentukan indeks suatu elemen segera keluar setelah mereka menemukan kemunculan paling kiri dari nilai yang diinginkan. Kemudian ada perbandingan
leksikografis yang dalam kasus terburuk evaluasi dia memerlukan literasi yang sebanding dengan panjang urutan terpendek dari 2 urutan. Kemudian membuat instance baru. 3 instance terakhir waktu itu berjalan bergantung pada ukuran array yang baru yang akan dibuat. Kemudian ada perilaku bermutasi. Untuk metode set item itu dia memerlukan waktu yang konstan. Kemudian ada juga menambah elemen daftar, menghapus elemen dari daftar, membuat daftar baru. Selanjutnya itu ada menambahkan elemen ke daftar. Yang pertama itu insert ke value yang dimana k-nya itu lebih besar sama dengan 0 atau k lebih kurang dari sama dengan n. Yang memerlukan perpindahan semua elemen berikutnya ke belakang satu slot untuk membuatnya ruang. Nah, pengubahan ukuran array dengan runtime kasus terburuk tetapi hanya bisa 1 waktu diamortisasi beroperasi. Dan pergeseran elemen untuk memberi ruang biji hitam dengan diamortisasi. Nah, kita lanjut ke contoh kodiannya.
Nah, jadi sebelum itu kita buat dulu sebuah kelas yang namanya dynamic array.
Nah, begitu untuk codingannya seperti itu, dan outputnya harusnya seperti di slide ini. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Menganalisis kinerja runtime operasi insert di Python. Nah, yang pertama itu kita masukkan di daftar awal adalah proses paling yang mempunyai waktu linear per operasi. Memasukkan di tengah itu adalah separuh waktu, memasukkan di awal tetap waktu kemudian n. Kemudian memasukkan di akhir menampilkan perilaku 51. Selanjutnya ada juga menghapus elemen dari daftar. Nah, pop ini dia digunakan untuk menghapus elemen terakhir dari daftar untuk 1. Kemudian ada pop K, dia menghapus elemen yang berada pada indeks K kurang dari N dari daftar. Kemudian ada remove. Nah, kemudian ada remove. Dia itu dapat menghapus nilai tertentu tanpa menentukan indeks apapun dari daftar, dan dia memerlukan omega n waktu. Ini ada memperluas daftar, dan dia digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu daftar akhir ke satu daftar terakhir daftar kedua. Nah, dia itu seperti ini, data extend order setara dengan for element in order, data append element, dan waktu berjalan sebanding dengan panjang daftar lainnya. Kemudian BON diamortisasi sesuai dengan daftar pertama di bawah ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Kemudian metode perluasan lebih disukai daripada panggilan peluang untuk menambahkan. Yang dimana dia menawarkan 3 keuntungan. Yang pertama, implementasi Python bawaan relatif efisien karena diimplementasikan secara asli dalam bahasa yang dikompilasi dibandingkan dengan kode Python yang diinterpretasikan. Kemudian terdapat lebih sedikit overhead dalam memanggil satu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan dibandingkan dengan banyak pemanggilan fungsi individual. Dan kemudian juga peningkatan efisiensi perluasan berasal dari ukuran yang dihasilkan daftar yang diperbarui dapat dihitung terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat daftar baru, efisiensi asimptotik itu dia bersifat linear sepanjang daftar yang dibuat. Sintaks pemahaman daftar secara signifikan lebih cepat daripada membuat daftar dengan menambahkan berulang kali. Kemudian dia juga lebih efisien membuat daftar dengan menggunakan 0 kali n daripada membuat daftar seperti itu secara bertahap. Selanjutnya ada kelas string Python, yang dimana ada beberapa notasi. Misalnya panjang string itu n, kemudian panjang untuk string kedua itu adalah m. Nah, ada beberapa perilaku umum. Yang pertama, metode yang menghasilkan string baru, misalnya capitalize, center, strip, memerlukan waktu linear sepanjang string yang dihasilkan. Kemudian perilaku yang menguji kondisi boolean pada string, misalnya islower, memerlukan waktu big O n untuk memeriksa seluruh karakter n dalam kasus terburuk. Kemudian ada juga pencocokan pola, yaitu dia menemukan satu string dalam string yang lebih besar. Contohnya ada contains, find, index, count, replace, dan split. Selanjutnya ada menggunakan array sequence, menggunakan urutan berbasis array. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang
tentang untuk skor tertinggi dalam sebuah game. Untuk contoh implementasinya itu kita hanya akan membahas mengenai menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Tujuannya itu untuk menyimpan entry skor tinggi untuk sebuah video permainan atau video game, yang dimana setiap entry permainan itu dia nantinya akan memiliki nama dan skor. Dan kelas yang sesuai itu adalah game entry. Kemudian untuk mempertahankan skor tinggi, akan dibuat kelas lain yang disebut scoreboard. Nah, yang dimana scoreboard atau papan skor ini dia nantinya akan memiliki jumlah entry yang terbatas, yang baru skor hanya memenuhi syarat untuk papan skor jika skor tersebut benar-benar lebih tinggi dari skor tertinggi terendah di papan. Nah, nantinya akan saat entry baru dibuat di papan skor, elemen digeser ke kanan untuk menciptakan ruang sesuai untuk skor baru, dan jika skor baru yang dimasukkan itu dia lebih tinggi dari skor yang ada sebelumnya. Nah, kita lanjut ke contoh penggunaannya.
Nah, jadi di sini kan kita gunakan untuk contoh kasusnya itu adalah menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Jadi yang pertama kita harus lakukan itu adalah kita buat dulu kelas game entry yang nantinya dia itu akan merepresentasikan sebuah entry dalam permainan. Nah, untuk atributnya itu dia ada nama dan skor. Nah, untuk metode getName ini dia digunakan untuk mengembalikan nilai atribut name atau nama. Selanjutnya getScore juga dia digunakan untuk kelas metode getScore ini dia digunakan untuk mengembalikan nilai atribut score. Nah, kemudian untuk metode str ini dia digunakan untuk mengembalikan representasi string dari objek yang di dalamnya itu ada format nama dan skor. Nah, selanjutnya juga kita buat kelas scoreboard yang isinya itu yang nantinya dia akan merepresentasikan papan skor, yang dimana di dalam metode inisialisasinya itu dia mengatur kapasitas default dari papan skor, yang dimana kapasitasnya itu adalah 10, dan menginisialisasi board itu sebagai daftar dengan ukuran kapasitas yang diisi dengan non kemudian atribut n diatur ke 0, yang nantinya dia akan menunjukkan jumlah entry yang saat ini ada di papan skor. Kemudian untuk metode getItem ini dia itu nantinya memungkinkan pengambilan elemen pada indeks K di board. Kemudian untuk devstr, metode str ini dia untuk mengembalikan representasi string dari objek scoreboard. Selanjutnya ada metode add, atau dia itu digunakan untuk menambahkan entry baru ke papan skor yang diatur ke nilai skor dari entry. Kemudian di good sama dengan self and kemudian self board ini, bagian ini dia digunakan untuk pengecekan apakah skor baru yang kita tambahkan itu cukup baik untuk dimasukkan ke papan skor. Kemudian good itu adalah true jika papan skor belum penuh atau skor baru lebih besar daripada skor terendah di papan skor saat ini. Nah, jika si skor baru yang kita tambahkan itu cukup baik, maka nantinya si entry-nya akan ditambahkan. Jika papan skornya belum penuh, maka jumlah entry n akan ditambahkan 1. Self n ini akan ditambah 1. Kemudian yaitu dia diatur untuk indeks terakhir dari papan skor yang valid. Kemudian selanjutnya itu dilakukan penggeseran entry yang sudah ada untuk memberikan tempat bagi entry baru. Jika skor dari entry yang sudah ada lebih kecil dari skor baru yang kita tambahkan, entry yang akan digeser, entry yang sudah ada itu nantinya akan digeser ke bawah atau di bagian kanan. Selanjutnya self board sama dengan entry yang ini dia digunakan untuk menempatkan entry baru di posisi yang sesuai. Nah, untuk contoh penggunaannya dapat dilihat di sini, di bagian sini. Yang pertama kita buat objek yang di dalamnya itu ada scoreboard, dan nantinya akan kita tambahkan beberapa game entry itu ke dalamnya. Nah, tadi kan ada nama dan skor. Di sini untuk yang pertama itu namanya adalah Mike dan skornya itu 1105. Kemudian
Screen ini dia digunakan untuk mencetak daftar entry dari papan skor. Selanjutnya ada juga tambah ada game entry. Yang ini dia digunakan untuk menambahkan entry baru dan juga mencetak ulang papan skornya dengan entry yang sudah kita tambahkan. Nah, untuk outputnya dapat dilihat di sini. Nah, outputnya dapat dilihat di sini. Yang di atas ini itu adalah sebelum adanya perubahan atau sebelum adanya penambahan JIL. Tadi yang kita tambahkan itu namanya JIL dengan skor 704. Nah, setelah diperiksa ternyata si skor 704 ini dia lebih 740 maksudnya lebih tinggi dari skor milik Paul yaitu 720. Nah, setelah penambahan untuk outputnya dapat dilihat di sini yang dimana yang tadinya si Paul itu berada di urutan ketiga, dia bergeser ke bawah dan digantikan oleh Jill yang skornya 740. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.